Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhin ma'rif fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kono salawiji fi ikhtiyaril ilmi ing dalem nerangaken milih ilmu, wal ustazi lan milih guru, wasyariki lan milih kanca, wattabati lan netepi alaihi ing atase kullu minhum berarti apa netepi ke guru, kullu minhuma guru dan teman. Jadi bab ini, pasal ini menjelaskan tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan wasabati lan netepi alaihi ngatasi ilmu, dan serius ya, semangat dalam mencari ilmu, kesungguhan atau disiplin sahabat. Yang bagi sayekjon li talibil ilmi kedua mengkang boleh ilmu. Apa ayah taro yang to milih sapa talibul ilmi. Mingkul ilmin saking saben-saben ilmu milih ahsanahu ing luwih bagus-bagus ilmu. Untuk ilmu yang pertama ya mestinya ya seorang pencari ilmu itu harus memilih ilmu yang terbaik. Ilmu yang terbaik berarti apa? Ilmu yang paling dibutuhkan di dalam hidupnya untuk keselamatan akhirat khususnya dan keselamatan dunia pada umum. Wa malan barang yahtaju lan kang butuh sapa talibul ilmi ilaihi maring ma. Fi amri dinihi ing dalem perkara agamane talib. Fil khali ing dalem sanalika. Nah yang pertama, yang kedua memilih ilmu ilmu agama yang paling dibutuhkan, atau mungkin kemarin sudah jelaskan ilmu hal, memilih ilmu yang paling dibutuhkan. Apa yang paling dibutuhkan tuh? Satu, keimanan ya. Dua, tentang ibadah. Tiga, tentang akhlak seperti kemarin. Itu ilmu-ilmu yang senantiasa kita butuhkan. Sekarang juga kita butuh itu. Kita selalu sholat, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Maka kita bisa nggak bisa harus tahu ilmunya ya, tentang sholat. Jangan sampai nggak punya ilmu tentang sholat. Kita butuh keyakinan, butuh keimanan. Maka kita perlu harus ya bisa atau memahami tentang keimanan. Bagaimana cara iman kepada Allah, bagaimana iman kepada malaikatnya, bagaimana iman kepada kitabnya, bagaimana iman kepada rasulnya, bagaimana iman kepada hari akhir, dan bagaimana iman kepada takdir dan qada. Nah, bagaimana iman kepada Allah? Misalkan kita kalau ditanya orang, apakah kamu iman kepada Allah? Ya. Ya terus juga tahu iman gimana? Loh, kebanyakan orang jawabnya hanya saya percaya adanya Allah. Nantinya apa? Padahal kalau ada ilmunya, kalau ilmunya apa? Harus meyakini seyakin-yakinnya 100% yakin bahwasanya apa? Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak bersekutu dan bersifatan dengan sifat-sifat yang sempurna dan bersih, bebas dari sifat-sifat kekurangan. Itu iman secara global kepada Allah. Nah secara lebih rinci bagaimana? Ada lagi cara lebih rinci.
Mestinya apa? Kita harus tahu sifat-sifatnya agar tidak salah mempersepsikan Allah. Ada sifat wajib, ada sifat Mustahil. yang mustahil, ada lagi sifat jaiz. Kayak gitu itu. Jadi sifat wajib kalau versi kita biasanya ada 20. Kalau sifat wajib 20 berarti sifat mustahil ya pasti 20. Tambah lagi sifat jaiz 1 yang boleh melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak melakukan. Boleh menurunkan hujan dan boleh juga tidak menurunkan hujan. Itu apa? Sifat jaiz. Sifat jaiznya Allah. Wajibnya ada 20. Yang sering kita hafalkan Allah wujud bidam bako mukhalafatul lil hawadisi riyamuhu binafsihi wadaniyat mudrot irodat ilmu saya sama basor kalam qadiron muridan aman khayam samian basiron mutakaliman. Itu apa? Harus tahu itu. Kenapa? Biar tidak salah ya, biar tidak salah mempersepsikan Allah. Kalau orang apa ya tahu sesuatu barang saja ya, itu mestinya harus tahu sifatnya yang begini, dalamnya begini, anunya begini, sehingga apa? Nggak salah mempersepsikan itu. Kalau kita ingin tahu ya Allah yang ya dengan benarnya ya harus tahu sifatnya biar nggak salah persepsi. Ya kan mukhalafatu lil khawadisi yang sering saya sampaikan ya, kita harus tahu siapa. Apapun yang kita lihat maka itu bukan Allah. Makanya apa? Banyak anak-anak kecil itu bingung ya dikatakan masjid itu rumahnya Allah ya. Nah begitu kamu mengajar anak-anak, masjid ini adalah rumahnya Allah. Anak-anak langsung lari ke masjid semuanya. Ngapain? Ngintip lewat jendela. Mana ini Allahnya di mana? Nah, ya jangan ke situ dulu. Nanti akan bingung anak-anaknya. Oh gak ada katanya rumah Allah, berarti lagi pergi nih Allahnya. Nah, itu apa? Bisa juga salah mempersepsikan macam itu. Sehingga akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah kadang-kadang juga banyak itu. Kalau saya ya pasrah dengan yang di atas saja. Siapa itu yang di atas? Nah yang di atas siapa? Makanya apa? Karena apa? Ya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Nanti kalau yang di atas ya kan, kalau nggak ngerti ya, kalau ngerti juga nggak apa-apa. Maksudnya atas itu apa? Yang maha kuasa. Tapi nggak ngerti kan bisa membayangkan Allahnya di pohon atau di mana. Maka apa? Itu sudah terjadi kesalah persepsian orang itu kepada Allah yang mestinya harus mukhalafatu lil khawadisi, nggak sama dengan pohon, nggak sama dengan burung dan sebagainya. Nah misalkan macam itu. Sebenarnya apa? Bijak itu penting, kebijakan. Itu contoh keimanan. Ada lagi contoh apa ya? Ilmu keimanan berarti apa? Ilmu tentang syariat atau ilmu tentang peribadatan ya, itu harus tahu. Kenapa? Itu sesuatu yang harus ya, kita miliki setiap hari berkaitan dengan kewajiban kita dari Allah, sholat, puasa, dan sebagainya. Itu apa? Harus kita ketahui. Nah ilmu yang terbaik dari situ ada urutannya. Intinya ada urutannya. Juga ilmu akhlak. Jadi apa? Akidah, ibadah, akhlak itu seharusnya didahulukan. Tapi apa? Dengan batas yang kemarin itu ya, dengan batas seseorang bisa melakukan itu dengan benar. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Ya kan kalau fikih ya bisa ya sholatnya benar, tahu yang membatalkan. Dan nanti kaji lebih dalam lagi, banyak sekali. Tapi seandainya ada begini, seandainya ada itu fikih ya, ternyata. Tapi minimal semacam itu. Tumama mengkonuli barang atau ilmu. Ya taju kang butuh sapa talib.
ilaihi maring ma fil ma'ali ing dalem zaman kang bakal teko. Jadi apa setelah itu yang pelajari ya perlu ilmu yang kita pilih, rankingnya yang ketiga ilmu yang kita butuhkan tapi enggak sekarang. Yang enggak sekarang itu ilmu apa? Ya, mungkin kalau bagi orang yang apa ya belum punya apa-apa, ilmu zakat bisa agak belakangan. Yang belum wajib haji, ilmu haji bisa agak belakangan. Tapi nek sholat harus, karena apa? Sholat itu dibutuhkan sekarang. Ilmu haji begitu kita wajib, maka ilmu haji saat itu menjadi ilmu hal, ya, ilmu yang sedang kita butuhkan, maka kita harus belajar tentang itu. Kalau wanita ada ilmu, misalkan ilmu tentang menstruasi, wajib itu. Kalau masih kecil belum, itu masih ilmu ma'al. Begitu orang sudah dewasa masuki ke wilayah itu, maka itu harus tahu. Tidak tahu akan keliru semuanya. Itu apa? Ilmu nanya antara hal dan ma'al. Wa yuqad dima. Yang atas tuh menjelaskan tentang rankingnya. Jadi ilmu yang terbaik, ilmu yang dibutuhkan selalu dibutuhkan saat ini, dan ilmu dibutuhkan di waktu yang akan datang. Wa yuqaddima lan yen to dinginaken, dhisikaken sapa talibul ilmi. Ilmu tauhid ing ilmu tauhid. Jadi apa? Disiapkan ilmu, harus mendahulukan ilmu tauhid. Karena apa? Ilmu tauhid itu ilmu yang pertama kali. Ilmu akidah itu ilmu yang pertama kali, bahkan yang menjadi pintu seseorang bisa masuk Islam, ilmu tauhid. Karena apa? Orang kalau masuk Islam juga apa? Di apa ya? Secara zahir diwajibkan membaca syahadat. Syahadat pertama apa? Ketuhanan. Ilmu ketuhanan. Maka apa? Ilmu yang itu harus dijauhkan. Ilmu tauhid itu tadi ya. Wa ya'rifa lan yento ngawruhi sapa talibul ilmi. Mengenal sapa talibul ilmi Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Bidalili kelawan dalil. Ya dalil kalau biasanya ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau bisa ada nakli dikuatkan dengan akli. Jadi dalil akli, dalil nakli. Tapi apa? Harus pakai dalil. Maka kalau dalil akli biasanya banyak di kitab apa ya, kitab pemula itu ya. Misalkan kitab apa ya? Nurul Dolam atau apa yang mengatakan ya ilmu itu ada dalilnya adanya alam ya, itu ya. Setiap alam itu baru semuanya. Baru itu apa? Asalnya nggak ada kemudian jadi ada. Segala sesuatu yang asalnya nggak ada kemudian jadi ada, maka pasti ada yang mengadakan. Akhirnya berurut terus sampai terjadi kepada yang mengadakan terakhir atau yang mutlak, yaitu Allah. Sampai kepada yang mengadakan yang tidak ada lagi yang mengadakan, itulah Allah ya. Atau yang menciptakan yang tidak pencipta yang tidak ada yang menciptakan, yaitu Allah. Itu dalil akli ya. Jadi dalil cara, tapi apa? Harus pakai dalil. Fa inna imanal muqallidi krana sak temene imane wong kang taklid. Wong kang manut tanpa mengetahui dalilnya. Wa in kana lan ana senajan to ana ya apa imanul muqallid. Ana iku sahihan, sahih, benar, sah. Indana mbuh kita lagi yakunu, tapi ini ana apa imanul muqallid, ana iku isman termasuk dosa. Nah, kenapa ilmu yang ilmu seorang yang hanya mengikuti itu walaupun sah ya, bagi mazhab kita itu sah saja.
kayak kita mengikuti ulama-ulama itu sama. Tapi apa aslinya kurang sempurna. Apa ya, kalau di sini masih agak besar. Tapi apa kalau kita ikuti ulama pun itu pun dengan biasanya sekaligus dengan dalilnya. Kenapa kok dosa? Bitarkil istidlali sebab ninggalaken golek dalil, ninggalaken dalil. Wayah taro lan jento milih sapa talibul ilmu. Al atiqo ilmu kang lawas. Dunal muhdadati itu ilmu sing anyar-anyaran. Jadi pilihlah ilmu-ilmu ya yang lawas apa ya? Ya ilmu dari Nabi ke bawah turun terus dan sebagainya. Yang masih asli dari sana. Maka apa? Untuk menjaga originalitas itu biasanya apa? Perlu dijaga sanadnya itu ini gurunya siapa lalu ke bawah muridnya siapa lagi sampai ke sana sehingga apa walaupun belajarnya sudah di sini tapi ilmunya masih masih ilmu dari sana. Qalu ngendika sapa ulama alaikum netepana sapa sira bil atiki lawan ilmu kang lawas. Jadi kalau agama biasanya lebih lawas lebih bagus. Kalau ilmu yang lain lebih baru lebih bagus. Sebenarnya Pak untuk menghilangkan kelamaan itu ya sehingga perlu dijaga tentang kronologi ilmu itu atau ketersambungan ilmu dari yang lama sampai ke yang baru. Sehingga Pak melalui berbagai macam kitab-kitab yang ada. Kenapa? Kalau kitab-kitab yang ada itu merupakan hasil dari pemahaman ya terhadap Al-Quran dan Sunnah oleh orang yang memenuhi kualifikasi mujtahid. Kualisinya juga berat. Sehingga memaknai Al-Quran artinya perlu didampingi dengan pemahaman-pemahaman para mujtahid yang dulu-dulu. Ya, kalau mungkin kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, Imam Hanafi itu para mujtahid. Nah, jadi seorang pakar yang sudah menikualifikasi untuk memahami langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dituangkan dalam kitab-kitabnya. Bahkan dari Al-Quran dan Sunnah pun muncul itu ilmu yang khusus untuk cara memahami Al-Quran. Maka muncullah usul fikih, muncullah qawaidul fikih. Itu semuanya aslinya juga dari Al-Quran dan hadis. Tapi muncul itu artinya jadi fikih. Nah, sampai bisa menjadi mudah kayak teori. Jadi kalau memahami Al-Quran sampai ayat-ayat pun dikaji dengan berbagai macam bentuk variasi bahasa. Ya. Gaya bahasa, kalau bahasa begini, mananya begini, yaitu itu pun aslinya juga dari pemahaman Al-Quran dan hadis. Sampai muncul ayat ada yang ada khos, ada am, ada mutlak, ada muqayyad dan sebagainya. Itu cara memahami Al-Quran. Dan hanya dari terjemahan tok masih susah. Apalagi enggak dikaitkan dengan ayat yang lain ya, sendiri-sendiri malah lebih susah. Satu ayat langsung jadi pemahaman bisa orang salat berdosa. Karena kalau wailul lil musallin celakalah bagi orang-orang yang salat.
itu kan harus diteruskan. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang sholat yang dalam sifat begini dan begitu. Itu harus diteruskan. Itu cara pemahaman. Kalau yang penting seayat, makanya apa? Kalau orang sekarang biasanya pedomannya balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun seayat. Yang penting ayatnya dikeluarkan, terjemahnya dikeluarkan, lalu langsung dimaknakan. Wailul lil musallin. Jadi apa, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ternyata orang-orang sholat itu celaka semuanya, itu repot. Kenapa? Padahal yang dimaksud walau ayatan itu gimana? Walaupun satu ayat, tapi ayat yang sudah dipahami dengan benar. Itu mestinya ya Pak, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, tapi ayat yang sudah kamu pahami dengan benar-benar, dengan sahih. Ya enggak, ya repot ya. Kalau satu ayat toh itu repot. Enggak gandeng dengan yang lain. Ya kan? Yang sering saya jadikan contoh ya, lillahi ma fis samawati wa fil ardh, hanya milik Allah apa yang di langit dan bumi. Dan nanti ngambil milik orang boleh. Jangan bisa jadi semacam itu. Ya. Jadi nyopet kenapa semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya Allah dan saya hambanya Allah. Itu bisa dipahami apabila dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, artinya apa? Apa maksudnya ayat itu? Nah, nek enggak tahu begitu ya repot. Kalau yang penting saya sampaikan satu ayat, nah itu repot. Jadi ya balik lagi maksudnya ayat yang sudah dipahami dengan benar. Nah, cara memahaminya apa? Yaitu yang dimaksud dengan sanad ya. Dari sahabat ke bawah. Ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini. Macam itu. Wa iyyaka lan wedya sapa sira. Antas tagola in antas tagila ing yen to ketumpul sapa sira sibuk. Bihadal jadali kelawan iki ilmu jadal. Ilmu jadal ilmu apa ya? Debat. Alladzi dahar kang wis pertelo apa hadal jadal. Ba'dam kira dil akabiri di dalam sakwise kaputuse biro-biro tokoh minal ulama saking ulama. Jadi apa? Ya hindarilah terlalu sibuk di dalam apa ya, debat sana, debat sini, debat sana, debat sini, yang sedang lagi marah ya, apa di dunia sekarang. Setelah ulama-ulama besar banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini yang isinya lebih banyak. Itu zaman dulu ya. Ini pesan ini zaman mengarah kitab ini ya. Pesan ini itu berarti apa? Sudah banyak ya, hanya debat-debat kusir sana sini, otot-ototan semaunya sendiri, menangi dewi-dewi dan sebagainya. Apalagi sekarang ya. Sekarang itu lebih gitu ya. Apa, nah, orang lain pasti salah, dirinya sendiri pasti benar. Itu yang muncul itu sekarang. Fanatik. Namanya apa, apologis ya. Apologi itu hanya membela diri tok, menyalahkan orang lain, tapi apa, diri ini tok yang benar. Ya, orang lain harus salah, dirinya harus benar, pasti benar. Walaupun di depan mata kelihatan salahnya, ya, tapi itu ya. Makanya apa? Namanya debat kusir, ngayal tok. Tanpa apa? Tanpa ada apa itu landasan-landasan yang dibenarkan. Pokoknya begini, pokoknya begini. Kabeh salah.
Fa innahu krana sak temene hadal jadal iku yubaidu bisa ngedohaken apa hadal jadal at-taliba ing wong kang golek ilmu anil fikhi saking fikih atau saking memahami ilmu. Karena apa, ilmu jadal itu ya, akhirnya apa akan menjauhnya seorang untuk dari pendalaman keilmuannya. Karena apa, yang ngayal kan gak boleh bener ya. Gitu kan, iya akhirnya barbar ya enak. Ya iya bener kamu harus begini. Bareng ngono ya enak sing nglakoni kan. Kabeh ra ngayal ngomong tok kuwi ya, ra enak sing nglakoni. Biar di dewe-dewe mari ngono iso ra enak sing nglakoni. Ya, ilmu jadal banyak di situ yang penting. Kalau sekarang ya, zaman medsos ini lebih canggih lagi. Kita akan bisa menjaga orang dari pemahaman terhadap ilmunya. Kalau orang dulu kalau ngaji gak banyak jadal. Kenapa? Para ulamanya sudah ya, dianggap ulama yang ya, benar-benar mantap ilmunya. Ya akhirnya apa? Ya percaya saja. Nah kalau orang sekarang wabih diberdebati, akhirnya apa? Ilmunya setengah-setengah semuanya. Akhirnya orang pun ya muridnya juga setengah percaya juga setengah tidak ya dengan ilmu yang disampaikan itu. Nah ya nggak jadi ilmu. Jadi skeptis ya, orang yang skeptis. Apa ya? Seolah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Era sekarang ini ya, kalau itu apa ilmunya ya keluar ya pergi begitu saja, hanya lewat saja. Wa yubiu lan ngentekaken lan nyiakan al umroh ing umur. Itu hanya ngenteknya waktu itu. Jadal yang enggak apa ya, yang enggak jelas gitu. Lebih-lebih ya sekarang apa ya, padahal di Al-Quran sudah disampaikan kalau jadal itu harus dengan cara yang terbaik. Kan apa ya, ujawila tadi bisa berhikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhu, itu aja diingatkan, wa jadilhu billati hiya ahsan. Nah, orang sekarang ya aksannya apa, saling menghormati pendapat yang lain dan sebagainya, tergantung kepada apa ya landasan yang disampaikan ya, oleh masing-masing pihak. Nah, orang sekarang enggak akalnya tapi ototnya ya, jadal pun yang maju ototnya. Ya kalau misalkan aduh ketek andalan ngaget ya. Ya temannya langsung menunjukkan kepalan tangan, awas ya gitu. Merana gebuk gitu kan. Nah itu itu ngaget enggak mejo ya. Naik meja saya dong ya, kayaknya meja ini gue mulai wae. Wayur itu lan nyebabaken apa hadal jadal. Al-wahsyata ing sikap keras wal adawata dan permusuhan. Jadi debat itu hanya akan melahirkan ya keberingatan dan juga melahirkan permusuhan antar mereka. Kenapa? Ya gak puas dengan jadal itu. Kan bahwa utai hadal jadal itu min asrotis saati tengah saking biro-biro tandane dina kiamat. Jadi munculnya berbagai ilmu jadal, hanya debat sana debat sini, wong loro gak enek sing nglakoni kabeh, hanya debat tok sebagainya, yaitu tanda kiamat. Salah satu dari tanda kiamat. Wartifa'il ilmi lan ilangi ilmu juga menjadi indikator akan hilangnya ilmu. Jadi orang sekarang itu dengan ilmunya kurang yakin, dengan ilmu fikihnya kurang yakin. Kenapa? Hanya debat sana debat ini toh. Mau apa ya, puasa rojab aja mumet ya, karena banyak postingan rojab itu apa ya, bid'ah dan sebagainya kayak gitu loh. Jadi nggak ada dengan makanya ya pada orang akal kabeh. Itu salah satu dari tanda ya, tanda kiamat.
dan hilangnya ilmu yang benar-benar wal fikih dan ilmu fikih, hilangnya ilmu yang lain dan ilmu fikih. Kada kaya mungkin-mungkono waroda wis temeka apa wadah fil hadits dalam hadis. Dan itu sudah ada di dalam hadis. Kalau salah satu tanda hilangnya ilmu, tanda kiamat itu banyaknya jajal keterangan. Oke, adalah itu. Kita akhiri dengan adalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.